Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia J. Saya dari kelompok 6 sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Nur Fauzia J. Yang kedua adalah Ainun Jariah. Yang ketiga Ayu Oktavia. Keempat Ovir Aza Beatrice Yusuf 1. Kelima Muhammad Fatir. Dan terakhir Nopan Rorong. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada presentator pertama untuk membacakan hasil diskusinya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa sih itu fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani, phon yang artinya bunyi dan ilogos yang artinya ilmu. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Fonologi juga adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya dan perubahannya. Berikut ada bidang kajian fonologi. Ada fonetik. Fonetik merupakan jenis ilmu fonologi yang mempelajari mengenai bagaimana suatu bunyi dihasilkan. Kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, serta frekuensinya sebagai getaran udara dan secara penerimaannya dengan telinga. Berikutnya ada fonemik. Fonemik adalah bagian berikutnya dari ilmu fonologi yang secara khusus mempelajari mengenai bunyi bahasa berdasarkan fungsi sebagai pembeda. Artinya sederhana, dalam pengucapannya bunyi terdapat adanya penekanan yang membuat makna dari sebuah kata berbeda. Terima kasih. Kajian fonetik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akustik. Ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Yang kedua, artikularis. Fonetik yang proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Prosesnya pun dihasilkan dan diucapkan, serta mengklasifikasikan bahasa berdasarkan artikulasinya. Yang ketiga, auditoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Alat ucap manusia yang termasuk yaitu bibir luar, bibir dalam, gigi, rongga gigi, pasca rongga gigi, langit-langit, langit-langit, langit-langit belakang, tekak, hulu kerongkongan, celah suara, katup napas, akar lidah, lidah belakang, punggung lidah, lidah depan, ujung lidah, dan bawah ujung lidah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu alat ucap. Alat ucap terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, artikulator. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digunakan dengan berbagai posisi.
misalnya bibir bawah, ujung lidah, dan punggung lidah. Dan yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi adalah bagian tertentu alat ucap yang dituju disentuh oleh artikulator, misalnya bibir atas, gigi atas, pangkal gigi atas, langit-langit atas, dan langit-langit lunak. Yang selanjutnya yaitu bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil diproduksi oleh manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu fonem atau bunyi dan fonemis atau fonem, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran atau parole, lalu bunyi bahasa secara fonemis sistem pikiran atau language. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian ketiga, yaitu jalan keluarnya arus udara. Yang pertama, bunyi oral. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Semua bunyi vokal termasuk bunyi oral. Selanjutnya bunyi nasal. Bunyi nasal atau bunyi sengau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung.
Keempat, kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Yang kelima, lamanya bunyi tersebut diucapkan. Yang keenam, perwujudan dalam suku kata. Ketujuh, kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Baik, selanjutnya klasifikasi fonem. Yang pertama, bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam, yaitu vokal atau bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Kedua, konsonan atau bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga, diftong atau 2 vokal yang dibaca satu bunyi. Yang keempat, kluster atau 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Yang kedua, bunyi supersegmental, sesuatu yang menyertai fonem yang merupakan tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Bunyi segmental ada 3, yaitu nada atau tinggi rendahnya bunyi. Kedua, tekanan atau keras lemahnya bunyi. Yang ketiga, durasi atau panjang pendeknya bunyi. Dan yang keempat, jeda atau pemberhentian bunyi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata umumnya berupa penambahan bunyi vokal untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem di awal protesis, di tengah epentesis, dan di akhir paragog. Contohnya, MPU menjadi empu, sutra menjadi sutera. Penghilangan kata. Penghilangan fonem pada hilangnya bunyi pada awal, tengah maupun akhir kata tanpa mengubah makna. Biasanya berupa pendekatan kata. Contohnya, abang menjadi bang. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Fonologi adalah ilmu bunyi bahasa yang mengkaji sistem bunyi dalam suatu bahasa. Fonologi berbeda dengan fonetik yang mempelajari bunyi bahasa secara umum tanpa memperhatikan fungsinya dalam suatu bahasa. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Mohon maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.